Mudah-mudahan P3 bukan hanya bisa mempertahankan kursi di 2024, mudah-mudahan P3 menjadi pemenang di 2024 yang akan datang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Pak Iskandar sebagai Ketua DPP P3 sekaligus Bapilu. Ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil kiamat. Bapak Ibu sekalian berbahagia, sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk teman kita Ketua PSC Kecamatan Kecamatan Satumis yang kemarin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya dan termasuk dalam golongan husnul khatimah. Ila hadiniah wa kulli nikmatin salih wa ila hadratin Nabi Mustafa jayanya. Jaya surga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Suratul Ladzina. Amin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, di awal sudah banyak yang berbicara. Tadi mulai di KPU sudah bicara bahwa P3 ini sebenarnya partai besar yang sudah mempunyai sejarah. Namun apakah kebesaran partai P3 masih kita bisa rasakan, masih bisa kita pertahankan, tergantung kepada kita. Pak Iskandar juga tadi sudah mengatakan kalau di 2024 ini P3 tidak memperoleh ambang batas 4%, berarti musnah P3. Tinggal kembali kepada diri kita. Apakah kita mau termasuk orang yang durhaka terhadap sejarah atau tidak? Kalau tidak mau termasuk orang yang durhaka terhadap sejarah yang sudah didirikan oleh para alim ulama mendirikan P3 ini, yuk mulai hari ini kita sama-sama rapatkan barisan kita. Mari kita sama-sama perkuat persatuan dan kesatuan. Tidak ada lagi konflik internal di dalam diri kita, di wilayah kita. Yuk kita menatap ke depan. Insya Allah P3 2024 akan menang kembali. P3, P3, P3. Nah, oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Pertama oleh caleg, yang kedua oleh pengurus PAC. Silakan Pak, saya nggak akan banyak, saya hanya memotong video saja sedikit. Silakan. Dari video ini, ya, seberapapun tantangan yang kita hadapi, ya, P3 kita, ya, caleg P3 itu calegnya itu hanya modal dan saja Pak, semua rata. Berbicara uang, P3 kalah.
Tetapi bagaimana, walaupun kita tidak punya sumber uang, potensial, tetapi bagaimana kita harus menang satu? Bagaimana kita mampu membentuk sebuah tim? Omong kosong. Kalau caleg pengen menang, kemudian hanya berjuang sendiri tanpa membentuk tim. Siapa yang sanggup satu orang bisa kunjungan sehari sampai 100-200 rumah untuk memperoleh suara itu? Maka tim yang perlu kita bentuk. Saya tidak akan tanyakan, karena di sini saya menambah waktu paling juga 5 menit, karena kebetulan saya dapat kabar orang tua saya barusan meninggal dunia. Paman saya, tapi sudah saya anggap sebagai orang tua saya karena saya dibesarkan bareng sama almarhum. Jadi sudah tidak lama. Saya hanya ingin berikan gambaran semacam itu. Bagaimana hari ini kita di sini setelah pulang hari ini, kita DPC bahkan anjuran dari DPP dan DPW ada bahasa long list dulu. Yang tujuannya apa? Ketika kita ada long list ya, tujuannya ketika memang dia sudah niat mencalonkan diri, maka pada saat itu harus sudah siap-siap membentuk jaringan. Membentuk jaringan. Nah, sebesar apapun tadi tantangan yang ada, kalau kita sudah membentuk jaringan, insya Allah, maka jaringan ini yang akan bekerja. Network ini yang akan bekerja untuk meraup suara kita. Ini di sini. Seperti yang mohon gambarkan tadi, kami gambarkan. Ini kalau di sini caleg DPRD saja, saya berbicara DPRD. Kalau DPRD ada 55 caleg. Satu caleg membentuk tim. Jujur, alhamdulillah saya sudah bentuk tim untuk Kecamatan Curug karena ada 446 TPS. Maka setiap TPS sudah saya isi. Satu TPS satu tim. Sehingga banyak-banyak saya minta satu orang TPS tadi membawa 20 orang. Itu kalau dijumlahkan saja 2 kali 446 itu sudah hampir 9.000. Itu TPS sebar. Belum lagi TPS basis. Kan TPS ada kita bagi 2 kelompok. Ada TPS basis, ada TPS sebaran. TPS sebaran ini tadi nggak usah kita muluk-muluk. Cukup misalkan per TPS per orang 20 atau 10 orang. Berbicara TPS basis, baru kita akan bermain meraup suara yang lebih banyak. Jadi saya dengan ketua Pak Didin, saya sering katakan ketua, bahwa kesuksesan kita bukan diukur dengan kita berhasil menjadi anggota DPR. Mudah Pak. Kalau saya dan Pak Ketua ingin berpikir ingin jadi anggota DPR saja, bagi Ketua dan saya mudah Pak, nggak tersulit. Tetapi yang kami pikirkan adalah bagaimana suara kursi 6 ini terus terisi, bahkan nambah. Makanya mohon maaf kepada teman-teman dapil ya, ketika itu saya terus koreksi ya, karena itu tanggung jawab saya, tanggung jawab kami sebagai pimpinan DPRD, baik ketua maupun saya. Dan saya terus menekan kepada LP2, nggak mau tahu kami ya dari pimpinan LP2, pokoknya minimal target 7 sampai 8 di 2024 harus tercapai. Saudara siap nggak? Siap. Kemudian yang kedua, caleg itu ada 2 yang perlu kami laporkan Pak. Ada caleg yang berasal dari internal partai, ada caleg yang eksternal partai. Ini yang perlu dipahami juga oleh teman-teman DAC.
kami menekankan kepada caleg yang eksternal partai bahwa perlautan suara itu tidak harus mengobok-obok suara P3 yang ada di dalamnya, tetapi juga harus membawa dari luar suara P3. Sebab kalau hanya nih caleg eksternal kemudian hanya bermain di level suara P3 saja, tidak membawa suara dari luar, ya segitu aja perolehannya. Nah ini yang harus kita pahami dan juga kepada caleg-caleg eksternal, walaupun pada akhirnya tidak ada lagi bahasa eksternal dan internal. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, seperti tadi saya katakan, 2024 ini adalah proses perjuangan kita. Apakah kita termasuk orang yang durhaka terhadap sejarah dengan membunuh hanguskan P3 di 2024 ini, atau justru kita yang akan mengukir sejarah bahwa P3 di 2024 akan memperoleh kemenangan. Jadi kami dari PCN pertama melalui LP2 juga akan terus memonitor dan meminta kepada caleg-caleg DPRD untuk melihat pergerakan sejauh mana tim yang sudah dibuat sebenarnya. Pertanyaannya, Pak, kita membentuk tim juga perlu anggaran, perlu modal. Itu kan pasti. Ingat, modal itu kan ada dua, Pak. Ada modal sosial, ya, dan juga tadi ada modal yang bersifat finansial. Ketika KPU tadi saya bertanya, ya, kenapa? Karena caleg P3 itu ada kelebihannya. Karena rata-rata di sini ada ustadz nih, Pak. Yang nyari ustadz, artinya modal sosialnya sudah ada. Bagaimana modal sosial ini diperdayakan? Modal sosial ini bagaimana diperdayakan? Artinya apa? Ketika tahlil, kan tahlil itu kampanye gratis itu. Ketika ikut tahlil, ya, ikut kita tahlil, datang tahlil. Ketika tahlil, minta waktu sebentar di situ. Itu yang perlu harus teman-teman kalian ya, Pak Sekwil dan juga Pak Iskandar, saya tidak fokus bicara karena ya saya harus bicara. Saya sebenarnya sudah siapkan materi, mestinya apa yang dilakukan oleh caleg. Ada 3 hal yang harus dilakukan caleg ya terkait maksudnya. Pertama ya, bagaimana kita harus lebih mendekatkan diri ya kepada masyarakat, itu yang harus kita lakukan. Cuma lagi-lagi nantilah ya, karena jujur saya udah di WN aja ya, ini mohon maaf saya dituntas Pak ya. Karena kalau saya cerita, orang ini walaupun bukan bapak saya, tetapi dari mulai lahir sampai besar saya dirawat oleh beliau ya, beliau, dan nunggu ya. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan ya, saya berharap ajang ini ajang kita untuk berjuang, ajang kita untuk berjuang teman-teman ya. Tidak ada lagi bahasa pelengkap pada hari ini ya, tidak ada lagi bahasa pelengkap. Tidak, jangan ada Ahyani, jangan ada Pak Didin, Pak Hidayat. Berjuang terus ya. Bikot di mata ta'ana, saya sering katakan, tamalu mata tamanna. Itu lihat, kalau ada dalam kitab Ta'lim itu, bikot di mata ta'ana, tamalu mata tamanna. Sejauh mana kamu berjuang, sejauh itu cita-citamu yang akan diperoleh. Jika kamu berjuang benar-benar ya, insya Allah tidak ada mustahil bagi Allah untuk menjadikan kalian menjadi anggota DPRD di 2024. Itu. Jadi nggak ada
Iqbal Hasan, ada Hayami, ada Pak Didin, ada Pak Hidayat, ada Pak Fahrudin, ya semua juga sama. Saya ketika awal berjuang ada incumbent, Pak Didin juga ketika awal berjuang ada incumbent, Pak Hidayat juga ketika berjuang ada incumbent, Pak Fahrudin juga ketika berjuang ada incumbent. Tetapi karena berjuang terus-terusan, Allah menakdirkan bahwa kita hari itu layak menjadi anggota DPRD. Saya belum tahu apakah emang saya masih layak jadi anggota DPRD di 2024. Mungkin Pak Roni yang akan jadi, Pak Uku atau Pak Nanan. Makanya jangan basah kendor. Insya Allah ya kita berjuang terus ya. Mudah-mudahan P3 bukan hanya bisa mempertahankan kursi di 2024. Mudah-mudahan P3 menjadi pemenang di 2024 yang akan datang. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf, saya izin ya Ketua, saya izin ya. Saya doakan mudah-mudahan itu berjalan terus, dan insya Allah di lain waktu kita akan ketemu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.